Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran Akidah Akhlak untuk MTS Darul Quran kelas 9. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih yang namanya iman? Iman itu meyakini adanya kitab-kitab Allah, yakin. Kemudian, apa artinya kitab? Kitab itu himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Landasan hukum atau dasar hukum Allah memerintahkan kita untuk beriman itu ada pada surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ketahuilah, di sini kitab yang diturunkan kepada Rasulnya itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat, yakni diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, inti beriman kepada kitab-kitab Allah adalah tujuannya apa, fungsinya bagaimana. Di sini dituliskan, yang pertama meyakini bahwa Allah memiliki beberapa kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Yang kedua, meyakini kebenaran ajaran yang ada di dalamnya serta mutlak, secara mutlak, maksud ibu, secara mutlak tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Yang ketiga, mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya. Kemudian, perbedaan beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran dengan kitab suci Al-Quran. Yang pertama, beriman kepada kitab suci sebelum Al-Quran itu kita cukup meyakini adanya kitab suci tersebut, tidak wajib mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya untuk beriman kepada kitab suci sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua, beriman kepada kitab suci Al-Quran, yakni bagaimana? Dengan meyakini keberadaannya, meyakini kebenaran petunjuknya, dan mengamalkan petunjuk-petunjuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berlanjut, bukti atau dalil kebenaran adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa fungsi kita meyakini atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama sebagai petunjuk hidup, yang kedua sebagai hakim dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian bagaimana perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkan. Kemudian yang ketiga, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena kita umat Nabi Muhammad,
Maka kita harus benar-benar mempelajari dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk mengamalkannya. Mengamalkan apa? Mengamalkan Al-Quran. Mempelajari cara bacanya yang baik seperti apa, makhorijul hurufnya, sifatul huruf, tajwid, arti kosakata, makna, asbabun nuzul dan sebagainya. Kemudian mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk tugasnya, Ibu menugaskan kalian untuk mencari bukti atau dalil kebenaran adanya kitab-kitab yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari Ibu. Akhirul kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.